Sambil menghela nafas, Qin Yichan berjalan di antara reruntuhan. Dia pernah tinggal di tempat ini dan mengenal orang-orang di dalamnya. Orang-orang yang dibawa oleh penjaga toko Ting Feng tidak tahu apakah mereka telah lolos dari bencana ini. Namun, jari kaki tahu bahwa itu lebih beruntung daripada keberuntungan. Dan pihak lain perlu menghilangkan pembangkit tenaga listrik di kota Sanshan sebelum menggunakan cara seperti itu dan merusak warga sipil ini. Qin Yichan tiba-tiba menoleh, dan dia melihat posisi di mana dia memulai pembantaian untuk pertama kalinya. Bagaimana jika orang-orang itu masih hidup? Meskipun mereka melakukan kejahatan dan menyerang diri mereka sendiri, mereka masih memiliki garis bawah. Di antara orang-orang ini, banyak orang bahkan rela menyerahkan hidup mereka sendiri, tetapi juga untuk melindungi informasi bankir. Jika mereka masih hidup, apakah mereka akan menjadi tulang punggung perlawanan terhadap orang-orang ini? Sampai saat ini hari ini, Qin Yichan memiliki sedikit penyesalan. Setelah kunjungan singkat, ide ini ditolak oleh Qin Yichan di tempat. Bahkan jika beberapa dari orang-orang ini memiliki garis bawah, akan ada juga beberapa orang yang tidak memiliki garis bawah. Satu-satunya keuntungan adalah membuat tidak mungkin bagi orang-orang ini untuk melawan. Orang-orang yang mengubah situasi mereka tahu bahwa mereka akan jatuh. Itu saja. Qin Yichan menghela nafas dan hendak bertemu Matt ketika tiba-tiba, di tengah-tengah reruntuhan, Qin Yichan melihat sekilas sepotong kulit utuh. Dengan kekuatan ofensif Qin Yichan, tidak ada yang harus bertahan hidup di bawah dewa liar. Jelas tidak mudah untuk menyimpan sepotong kulit yang lengkap. Orang ini jelas memiliki kekuatan yang sangat kuat. Mungkin, masih ada keselamatan. Qin Yichan melangkah maju dan datang langsung ke reruntuhan. Dia mengangkat dinding yang menempel di kulitnya dan melihat seorang gadis kecil yang masih utuh. Meskipun dia berada di tumpukan kotoran, kulitnya masih rapi. Qin Yichan menatapnya dan merasa bingung untuk waktu yang lama. Gadis kecil yang tampak biasa seperti itu tidak bisa menghentikan serangannya. Dia mengulurkan tangannya dan menekannya di kepalanya. Tangan Qin Yichan tiba-tiba ditarik. Keringat dingin keluar dari kepalanya. Tangan Qin Yichan gemetar. Ya, Athena. Dalam pikiran gadis kecil itu, Athena lah yang berjuang melawan aura merah aneh, menelan dan menekannya sedikit. Ketika Qin Yichan melihat pemandangan seperti itu, dia takut untuk sementara waktu. Trik sebelumnya bahkan bisa menghancurkan dinding, belum lagi pakaian yang dikenakan Athena. Berdasarkan pemahaman Qin Yichan tentang Athena, jika dia tahu bahwa dia telah melihat seluruh tubuhnya, dia tidak dapat membawanya kembali dan menyiksanya selama setengah bulan lagi. Dia berdiri dan ingin pergi. Tetapi setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, Qin Yichan masih tidak tahan. Dia mengeluarkan selimut dari cincin penyimpanan dan menutupinya dengan Athena. Setelah berjalan keluar, Qin Yichan mendongak di langit. Di bidang awan bintang yang belum pernah ada sebelumnya ini, ada potongan-potongan awan gelap yang berkumpul. Ini akan hujan? Qin Yichan ragu-ragu sejenak, lalu berbalik, mengambil gadis kecil yang sedang tidur, Athena dari tanah, dan bergegas ke posisi Matt, ingin berdiskusi dengan Matt sebelum Athena bangun. Dan mengirim Athena kembali ke cabangnya. Ketika Qin Yichan menemukan Matt, dia hanya melihat Matt berjongkok setengah jongkok dengan dua sayap tipis di punggungnya, menutupi tanah. Qin Yichan mendatangi Matt, mengulurkan tangan dan menepuk bahunya. Apa yang salah? Matt terbangun tiba-tiba dan mengguncang tubuhnya dengan cepat. Tuan Hui Guang, tampaknya tubuh baru saja kehilangan kendali. Saya memeriksanya, dan inti senjata tidak cocok dengan tubuh. Qin Yichan membeku sesaat, mengulurkan tangannya untuk memegang tubuh Matt, dan kesadarannya menyapu seluruh tubuhnya. Seharusnya tidak. Tubuhmu dan inti senjatanya harus pas. Bagaimana itu bisa muncul? Baru setengah jalan, Qin Yichan tiba-tiba berhenti. Astaga. Benar saja. Ada masalah dengan desain senjata. Inti senjata Matt secara khusus disesuaikan untuk senjata sebelumnya. Dan senjata saat ini dibuat oleh Qin Yichan sendiri. Meskipun Qin Yichan juga mempertimbangkan pencocokan inti senjata. Soal gelar. Namun pada akhirnya masih mengabaikan satu hal. Senjata baru aktif. Dan Matt, si idiot ini, baru saja menggerakkan inti senjatanya sedikit. Kesenjangan kecil ini seperti dislokasi pembuluh darah, yang mencegah kekuatan iman Matt mengalir di tubuh, yang menyebabkan dia mempertahankan gerakan ini. Qin Yichan terdiam. Sebuah tamparan keras di kepala Matt. Apakah kamu bodoh? Kamu bisa bergerak di sekitar inti senjata? Orang percaya mana yang pernah kamu lihat yang menggerakkan otaknya ke perutnya dan masih hidup? Analogi sederhana dan kasar ini langsung membuat Matt tercengang. Setelah tertegun untuk waktu yang lama, dia menepuk kepalanya. Sepertinya itu benar. Qin Yichan melihat hal yang Matt lindungi. Tidak lain adalah Hong Du Hauke yang dipikirkan Qin Yichan. Hei, orang ini belum mati. Qin Yichan melirik secara tak terduga. Matt pun mengangguk. Dia selamat karena dia Kuil mati-matian melindunginya dan memotong napasnya. Qin Yichan melihat ke sisi lain secara tak terduga. Tetapi sayangnya, setelah serangan sebelumnya, tidak ada tulang yang tersisa di tanah. Cepat, bawa dia dan ayo pergi. Qin Yichan sekarang hanya memiliki dua kata yang tersisa di benaknya dan melarikan diri.
Salah satunya adalah bahwa Athena akan segera dapat mengatasi rintangan terakhir dan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Jika Hong Duhouk bangun, apalagi menjadi musuhnya sendiri, dia harus menjadi setengah musuh. Qin Yichen segera memilih untuk melarikan diri. Selama dia berjalan cepat, tidak ada yang bisa menemukan kesalahannya. Dengan mundurnya Qin Yichen dengan kecepatan cahaya, keduanya segera kembali ke Olympus. Qin Yichen menginstruksikan Matt untuk mengirim Hong Duhouk kembali ke Olympus. Sementara dia menahan Athena dan terbang sampai ke aula cabang Dewi Kebijaksanaan, ingin menyingkirkan ancaman ini dalam waktu sesingkat mungkin. Tapi Qin Yichen masih meremehkan kekuatan dewa-dewa, dan Athena bangun 2 kali lebih cepat dari yang diharapkan Qin Yichen. Dia berlari di langit dengan Athena di tangannya. Tiba-tiba, lengan halus itu menempel di leher Qin Yichen, dan mata jenaka Athena jatuh ke wajah Qin Yichen. Atau kamu tahu bahwa kamu merasa kasihan pada saudara perempuanmu, dan kamu semua tahu bahwa kamu telah membawaku kembali ke Olympus. Ini sangat bagus. Maukah kamu menghabiskan malam dengan saudara perempuanku malam ini? Qin Yichen berhenti tiba-tiba, dan hawa dingin menyapu tubuhnya. Undangan Athena ini jelas tidak nyaman. Matanya menyapu dengan panik di depannya, mencoba mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tapi sekarang Athena memegangi lehernya. Go! Qin Yichen mau tidak mau melihat bahwa Athena tampaknya tidak memiliki perbedaan sedikit pun. Saudari Athena, apakah kamu tidak kedinginan?